Baik, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Dr. Davina, dokter yang sedang berjaga ya Bu ya hari ini. Punten sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Zahra. Ibu Zahra. Ibu Zahra, usianya berapa Ibu? 20. Baik, untuk alamatnya di mana? Di Jalan Kenari. Baik, sudah sesuai ya Bu ya data Ibu dengan data yang saya pegang. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan infus ya Bu ya. Di mana infus ini saya akan memberikan cairan ke dalam tubuh Ibu. Karena dari tanda dan gejala yang tadi saya lihat, Ibu ada tanda-tanda dehidrasi supaya mengganti kekurangan cairan tersebut karena diare. Makanya saya akan memberikan cairan tambahan ya Bu ya dengan melalui proses infus ini. Lalu nanti juga saya akan mengambil darah Ibu yang tujuannya darahnya akan saya kirim ke lab untuk diperiksa hasil dari darahnya ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Sakit nggak? Jujur sakit Bu, namun saya akan meminimalisir ke tidak nyaman tersebut. Apakah Ibu bersedia? Setuju. Baik, apabila bersedia, Ibu boleh duduk dulu sambil saya mempersiapkan dan cuci tangan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan cuci tangan sesuai dengan 6 langkah WHO. Apabila sudah, kita langsung siapkan alat dan bahan untuk melakukan penginfusan. Yang pertama ada alat infusnya, terus yang kedua ada ada aboketnya, lalu ada torniket. Baik, selanjutnya yang pertama yang harus kita lakukan dalam proses menginfus adalah yang pertama kita buka dulu cairan, infusannya dengan menggunakan ujung dari si alat infusannya. Nanti kita colokkan dari bawah. Setelah itu apabila sudah kita kita gantungkan dulu, lalu kita keluarkan udara yang ada di dalam cairan infusnya. Kita keluarkan udara yang ada di dalam cairan infus. Lalu selanjutnya apabila sudah, kita persiapkan pasien. Kita menggunakan minta pasien untuk meluruskan tangannya. Lalu selanjutnya apabila tangan pasiennya udah lurus, di sini kita boleh bersihkan dulu menggunakan alcohol swab di daerah yang akan dilakukan tindakan. Lalu selanjutnya kita gunakan torniket di atas tempat yang akan kita suntikan dengan menggunakan aboket. Punten ya Bu. Ya Ibu. Oke, kita kencangkan aboketnya. Lalu selanjutnya minta pasien untuk mengepalkan tangannya. Lalu selanjutnya kita buka aboketnya, jarumnya. Lalu kita apabila sudah kita masukkan ke dalam vena pasien yang terlihat, masukkan jarum, lalu nanti kita masukkan dulu sampai si kateternya udah masuk, kita keluarin jarumnya. Apabila sudah dikeluarkan, langsung kita sambungkan dengan alat infusnya. Lalu apabila sudah, lalu kita bisa pasangkan menggunakan handsoplas. Lalu kita lepaskan torniketnya. Lalu selanjutnya kita sambungkan dengan selang infus. Terus nanti kita lakukan fiksasi. Kita lihat di bagian atasnya apakah ada pembekakan atau tidak. Kalau misalkan tidak ada pembekakan, berarti tempat infusnya sudah benar. Lalu selanjutnya jangan lupa difiksasi dengan menggunakan handsoplas dan dengan plester. Lalu kita monitoring dari si infusnya, apakah infusnya sudah masuk ke dalam tubuh pasien atau belum. Lalu jangan lupa untuk mencatat waktu, tanggal, sama ukuran dan ukuran jarum yang kita ukuran kateter dan jarum yang kita berikan pada pasien. Lalu selanjutnya kita buang jarum suntik, tutup dan buang pada limbah medis.
sekarang kita akan ngambil proses untuk pengambilan dari darah. Gimana sih caranya? Yang pertama kita pasang turniketnya dulu di antara siku. Lalu selanjutnya kita kencangkan si turniketnya. Nah, kita simpan turniketnya di atas tempat yang mau kita suntik. Lalu biasanya kita ambil darahnya. Biasanya kita ambil darah di vena brachialis. Lalu selanjutnya kita minta pasien untuk mengepalkan tangannya supaya venanya bisa lebih terlihat menonjol. Lalu selanjutnya kita buka suntikannya. Lalu kita suntikan pada vena yang sudah menonjol di vena brachialis. Lalu setelah itu kita ambil darah dari pasien. Lalu apabila darahnya sudah ada, langsung kita masukkan ke dalam tabung EDT. Lalu lepaskan turniket. Lalu minta pasien untuk memfleksikan tangannya. Bu, tangannya boleh diangkat ya Bu, supaya tidak terasa sakit. Lalu kita ambil kapas untuk menutupi si luka yang tempat yang tadi sudah kita ambil. Bu, dipegang ya sambil tangannya dibengkokkan. Baik, apabila sudah, jangan lupa kita buang si suntikan ke dalam tempat sampah medis. Lalu selanjutnya kita jangan lupa berikan identitas, nama, dan tanggal pengambilan. Lalu tabung EDT sudah kita siapkan untuk dikirim ke laboratorium. Baik, segitu saja pembuatan video dari saya terkait dengan penginfusan dan pengambilan darah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.